kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah Delik Kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Laura, seorang perempuan mandiri 41 tahun. Hidupnya telah stabil. Ia bekerja, punya rumah sendiri, dan sedang bersiap memulai lembaran baru. Stepanus, pemuda 25 tahun, pengemudi ojek online, hidup dari hari ke hari, bertemu dengan Laura bukan hanya untuk membuka lembaran asmara, tapi juga harapan. Mereka bertemu lewat aplikasi. Percakapan yang awalnya ringan berubah menjadi pertemuan demi pertemuan. Usia 16 tahun terpaut, tapi cinta tidak kenal angka bukan. Laura jatuh hati. Ia melihat sosok yang bisa ia bentuk, bisa ia bantu. Sementara Stepanus merasa dihargai, dicintai, dan dilihat. Namun, perlahan-lahan dinamika berubah. Bukan hanya cinta yang tumbuh, tapi juga ketergantungan. Dalam diam-diam, rasa inferior Stepanus mulai tumbuh menjadi bara. Di suatu sore bulan Februari, Laura dan Stepanus berdiri berhadapan di lensa kamera, senyum terukir, gaun putih dan kemeja. Mereka mengambil foto prawedding, rencana pernikahan sudah dibicarakan. Tapi di balik layar, Laura membayar semuanya, setiap biaya. Dari undangan hingga gedung, Stepanus tidak punya cukup uang. Laura ikhlas, setidaknya di awal. Namun, seiring waktu, perasaan memberi itu berubah menjadi mengungkit. Setiap pertengkaran, Laura menyebut biaya pernikahan, dan Stepanus merasa semakin kecil, tak dihargai sebagai laki-laki. Egonya retak dan mulai mencari celah untuk melawan. Malam itu semuanya meledak. Rumah Laura menjadi saksi bisu dari pertengkaran terakhir mereka. Suara teriakan, piring pecah, kata-kata kasar, dan pisau. Laura menodongkan pisau terlebih dahulu. Stepanus dalam panik merebutnya. Dalam hitungan detik, 1 tusukan, 2, 3, 4. Cairan merah mengalir. Laura tersungkur, tidak bernyawa. Dan di sebelahnya, Stepanus berdiri, tubuhnya gemetar, dan tangannya berumuran cairan merah. Ia tak menangis, ia tak teriak, ia hanya diam, lalu menutup tubuh Laura dengan kain. Panik, Stepanus membawa tubuh Laura ke mobil. Ia menyetir ke rumahnya di Tambora, lalu muncul rencana buang ke Sukabumi. Tapi akhirnya ia memilih Tangerang. Ia tak sendiri. Ia hubungi 4 temannya, anak-anak konveksi pamannya. Dia bilang mau antar kain ke Tangerang. Tak satu pun tahu bahwa yang mereka bawa adalah jenazah. Di tengah jalan, salah satu teman curiga. Kain apa ini? Kok berat dan bentuknya aneh? Namun Stepanus bungkam. Mereka mampir ke SPBU, dan disitulah keempat temannya melarikan diri ketakutan. Tinggallah Stepanus sendirian di ujung malam dengan tubuh kekasihnya di belakang mobil. Pantai Karangserang, gelap, sepi, angin kencang dari laut. Disitulah Stepanus menurunkan tubuh Laura. Ia menyiram bensin dan menyalakan korek api. Tubuh Laura terbakar dalam sepi. Tak ada tangisan, tak ada doa. Hanya deru ombak dan rasa bersalah yang mulai merayap diam-diam.
Keesokan harinya, warga desa menemukan mayat hangus. Polisi datang. Dugaan kuat penghilangan nyawa. Teman Stefanus, Aziz, akhirnya bicara. Saya ikut waktu itu. Saya melihat langsung. Itu mayat. Itu Laura. Polisi bergerak cepat. Stefanus ditangkap, diinterogasi. Ia tidak melawan. Ia tahu waktunya habis. Di ruang sidang, Stefanus hanya menunduk. Hakim mengetuk palu, 15 tahun penjara. Tidak seumur hidup, tidak hukuman mati, tapi mungkin yang lebih menyakitkan adalah 15 tahun bersama penyesalan. Laura kini hanya nama. Foto prewedding yang mereka lakukan tidak pernah terpajang. Gaun pengantin tidak pernah dikenakan. Cinta mereka hangus secara harfiah dan batin. Dan bagi Stefanus, ia mungkin bertanya setiap malam, apakah harga diri bisa ditebus dengan nyawa? Ini bukan sekedar kisah cinta yang gagal. Ini adalah peringatan bahwa ketika cinta dilumuri dengan dendam dan luka, maka api akan menyala, membakar amarah dan segalanya. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.